Halo, Singgi. Apa kabar? baik, baik. Puji Tuhan. Ketemu walaupun di udara. Sehat, Singgi, sehat. Iya, Sehat. amin. Sehat, puji Tuhan, sehat. Gimana Sehat. adik-adik sehat Iya. juga? Semuanya sehat. Masih tidur mereka semua. Udah tinggi-tinggi Iya. dong, Singgi, mereka. Udah. Ya ampun. Udah tinggi, apalagi yang nomor 1 tuh, Singgi. Tinggi banget dia ya. Iya, udah gede. Singgi, apa namanya? Ya. Gimana situasi corona di Swedia? Di sini, ya mobil stabil sih. Stabil, puji Tuhan. Tapi Singgi tetap kerja ya? Iya, tetap kerja. Bisa juga kerja sama corona pasien kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang. Oh ya? Iya. Terus jadi pakai baju APD gitu yang kayak di roket-roket apa itu planet-planet gitu? Iya, tapi nggak segitu parah sih. Oh gitu. Iya. Tapi hati-hati loh Singgi, hati-hatilah. Iya, iya. Sing kan banyak doa ya. Amin, amin, amin. Jadi jalan dengan minum iman banyak percaya lah. Rajin-rajin minum vitamin gitu ya sih ya. Iya. Lalu putih dorang juga di sana gimana? Baik, Singgi suara bisa digedein nggak? Kecil ya suaranya. Suaranya kecil. Oke. Ini udah di Max. Kalau kita sini baik-baik, Singgi, puji Tuhan, semua baik-baik. Lah Singgi, apa namanya, terus kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Mesti kan shiftnya malam ya, jadi kerjanya mulai jam 9:15 sampai jam 7:15 pagi. Jadi 10 jam kerjanya. Sampai di rumah mandi, ganti baju gitu, Singgi? Iya. Kadang-kadang mesti mandi di kerjaan kan, di rumah sakit. Kalau usia corona pasien ya langsung mesti mandi lah di sana, nggak pulang. Bener. Mandi. Udah gitu banyakan orang tua dong ya yang kena. Tidak juga, ada yang gitu? muda juga sih. Jadi yang bilang ini orang tua ya tidak juga. Berapa aja bisa kena. Iya, bener. Tapi di sana gimana? Harga-harga jadi mahal nggak tuh sih? Tidak, biasa. Oh gitu. Tapi susah dapat gitu nggak? Ya, enggak. Di sini negara yang paling gimana ya? Yang maksudnya masih ramai ya, aktivitasnya juga enggak ditutup gitu. Yang di sini sekolah yang ditutup itu anak-anak kuliah, universitas sama anak-anak SMA. Itu sekolahnya tutup. Jadi mereka sekolahnya di stan, tapi yang masih SD, SMP ya masih sekolah seperti biasa. Orang-orang kerja pun toko-toko semua buka. Jadi di sini aktivitasnya, tapi di sini orang-orang di sini maksudnya mereka kan gimana ya mau dibilangin jaga jarak ya. Jadi kalau mereka pun kita pun apa namanya di toko belanja gitu semuanya pada jaga jarak, nggak dekat-dekat gitu. Bagus lah gitu. Di sini kayak McDonald's gitu dibuka, meja servingnya itu juga ini sih maksudnya ditandai gitu yang mana boleh duduk, yang mana nggak boleh gitu kan. Jadi ada batas-batasnya gitu. Jadi duduknya nggak 1 meter gitu ya, 1 meter. 2 meter di sini. 2 meter ya. Tapi itu apa adik-adik kan sekolah di rumah juga online dong ya sih? Cuma yang gede aja, cuma Anes aja. Oh, dia udah kuliah ya? Belum, dia udah mau kuliah. Dia SMA kelas 3 kan, jadi lagi ujian-ujian. Jadi kuliah nanti sebentar. Tahun ini kuliah dong sih? Iya. Mau ngambil apa dia?
dia mau ambil apa namanya guru. Oh, wah pengen jadi guru dia. Berarti turun dari mama, kan mama di Orantan banyakan guru tuh. Ada jiwa gurunya turun, jiwa dari mama. Oh. Kalau adanya mau jadi polisi katanya. Oh, apa jadi namanya? dia, Frederick ya. Jadi dia ambil jurusan apa namanya SMA-nya jurusan kriminal gitu. Apa namanya kriminal apa gitulah. Di sini bilangin board itu artinya apa ya? Belajar. Ya, penyelidikan tentang kriminal gitu. Karena dia apa namanya rencananya nanti sekolah polisi kan gitu. Oh ya Allah, ganteng banget dia itu, ganteng banget dia si Fredrik itu, udah tambah ganteng dia, astaga. Udah ganteng udah dia tinggi. Iya. Tapi sayang jangan jadi polisi, serem ya, jadi polisi ya, takutnya ke perang-perang gitu. Tidak juga sih. Oh gitu. Tapi dia tinggi udah berapa tuh tinggi 2 meter kali? Iya, dia tinggi lebih tinggi dari kakaknya kalau si Fredrik. Oh ya ampun, iya. Ada 2 meter itu sih. Hampir 2 meter dia. Kalau kakaknya kan kakaknya itu kan cuma 178 atau gimana. Kalau dia itu udah mau 190 berapa gitu. Jadi tinggi dia. Ya Allah, Tuhan, itu ganteng banget dia itu, si Fredrik itu, astaga. Kalau di kelas 2, nah yang kecil yang cewek itu Matilda. Kalau Fredrik udah mau masuk SMA kan nanti ini, tahun ini. Oh, jadi 2 ya, ada yang pengeluaran besar nih tahun ini nih, ada Fredrik, ada juga kakaknya mau kuliah, waduh. Tapi kan sana gratis kuliah, sekolah gratis kan? Ya, memang di sini sekolahnya gratis, jadi nggak masalah gitu. Palingan kalau kakaknya ini sekolahnya di kuliahnya nanti di kota lain gitu kan, jadi itu palingan ya kita ngurusin pindahnya, apartemennya, barang-barangnya gitu kan, itu yang biaya. Kalau untuk biaya sekolah sih enggak. Iya, dia punya biaya tinggal aja apartemen gitu ya, sama makan dia gitu ya. Berarti udah pisah dong dia tinggal sendiri. Udah 17 masih ya? Di rumah. Udah 17 tahun? Nih, udah 18 si Fredrik, si Sven. Iya ya. Ya ampun, udah gede dia. Adiknya yang Tilda. Adiknya Tilda sama Mati Kaisa, ya puji Tuhan baik-baik juga mereka. Kelas berapa dia? Kalau Kaisa kakaknya kelas 4 kan, Matilda kelas 3. Jadi nanti tahun ini Kaisa kelas 5, Matilda kelas 4. Jadi kan mereka cuma selisih 1 tahun. Oh iya. Jadi kalau mereka di rumah tuh rame tiap hari ya, sehingga kalau pergi mereka sendiri dong di rumah. Iya, sendiri. Udah gede-gede sih, jadi udah bisa mereka mandiri mereka. Bener. Lalu sehingga kalau di jalan-jalan gitu rame nggak di sana? Rame, di sini rame. Semua negara sepi, cuma Swedia aja yang rame. Oh Kamu gitu. lihat itu di Facebook. Di Facebook sih ada taruh itu kan. Mengenai negara-negara gitu. Kamu lihat di situ lucu sekali. Semua negara pada sepi. Nanti kata sepeda semuanya pada rame. Oh gitu. Tapi corona banyak nggak di sana tuh? Enggak juga berapa kemarin mesti lihat itu ya. Enggak juga sih kayaknya 1.000 lebih gitu kalau enggak salah. Oh gitu. Jadi yang kena banyak di Stockholm kan, Stockholm kota gede gitu kan. Jadi banyakannya di sana. Kalau kayak di tempat tinggal ini enggak banyak. Nah, sedikit. Oh gitu. Tapi di sini kan mereka kita punya yang citizen
ke corona ada. Jadi ada sesi pertama itu kan ya kalau mereka dicurigai gitu ada coronanya ya terus nanti sudah dites segala macam, nanti tes datang udah negatif ya dimasukin ke sesi yang mereka harus kan kalau ke bagian jantung atau ke bagian kanser atau apa itu nanti kan mereka pergi untuk mereka datang ke rumah sakit untuk kebutuhan apa gitu kan. Tapi kalau yang positif ada bagiannya lagi gitu, jadi mereka dikirim ke situ. Tapi di isolasi ada rumah sakit khusus corona gitu ada nggak kayak di Indonesia kan ada nih rumah khusus corona gitu. Untuk rumah sakit khusus corona nggak ada di sini sama aja, tapi bagian itu ada kan Afdeling. Kalau nggak tahu Afdeling itu bahasa Indonesianya apa sih? Afdeling itu kayak udah kelamaan di Swedia jadi udah bagian gitu, jadi bagian kayak bagian kanser, bagian jantung, bagian apa. Jadi di sini ada juga untuk bagian coronanya ada gitu kan. Jadi kayak kalau pertama mereka datang, mereka mungkin datang dengan simptom apa namanya sepsis atau urus sepsis gitu. Tapi karena mereka mungkin dilihat juga simptom coronanya ada gitu, jadi nggak langsung ditaruh ke apa namanya bagian yang mereka butuh gitu, ke bagian sepsis atau urus sepsis, tapi mereka corona dulu untuk apa namanya dicek gitu, terus nanti tesnya udah datang dilihat kalau negatif ya baru mereka ke sana gitu ke Afdeling urus sepsis atau ya kalau di bagian infeksi juga sih, tapi kebanyakan mereka datangnya ke bagian usus sih kan, bagian urologi ya, jadi gitu. Jadi ada urologi, ada apa namanya, ada bagian apa sih namanya, kardiolog gitu kan, ada banyak lah onkolog. Bagian dalam gitu ya, kan. dalam ya. Ya ampun. Tapi kalau Singa berangkat kerja pakai masker dong, pakai masker. Sini nggak ada orang yang pakai masker. Hah? Serius? Nggak pakai masker? Waduh. Nah, kita kerja, ya. Kita di sini normal. Nggak ada ini sih. Yang panik itu dengan negara di Swedia nggak panik. Dia ini biasa. Lucu. Oh gitu. Serius nggak ada pakai masker gitu, nggak ada? Astaga naga. Waduh, kita di sini aja masker susah dapatnya. Waktu pertama lagi heboh tuh susah banget dapat masker. Sekarang udah mendingan, udah bisa. Orang kan yang ibu-ibu rumah tangga suka bikin masker gitu kan, jual. Jadi sekarang udah rame masker. Tapi yang pertama tuh ya ampun, susah sekali nyari masker. Iya. Enggak ada kemarin bulan kemarin masih pergi belanja kan di toko, terus ketemu sama orang Indonesia nikah sama orang Jerman. Suaminya pakai masker, yang dia sendiri ya nggak ada yang pakai. Oh ya Allah. Sama dia pakai masker orang Jerman, kamu tahu. Di Swedia sama istrinya gitu. Mereka orang Jerman kan suka Swedia gitu kan. Jadi mereka biasanya beli gitu, jadi tinggal di situ. Gitu. Ih serem ya, padahal kita di sini udah serem banget mau pakai kemana-mana, ke supermarket aja kita pakai masker. Ketemu orang datang di rumah, tukang ojek datang, tar dulu, ambil masker, pakai dulu masker. Gitu. Mungkin terlalu parno kali ya kita ya, terlalu takut. Di sini karena kan nggak tahu ya orang-orang ini kan mereka, maksudnya ya mau orang di sini kan nggak apa namanya sosialnya itu mungkin nggak kayak apa namanya Indonesia gitu kan, sosialnya di sini agak beda lah. Mereka kan banyak distance gitu kan. Jadi udah biasa gitu. Merekanya distance. Jadi ya udah mulai dari yang normal juga udah jaga jarak ya. Iya. Ya, hidupnya di sini kan mereka gitu kan. Jadi kalau kayak di Indonesia kan tidak. Di Indonesia kan banyak kromnya apa namanya kedekatan gitu kan ada ya, tapi kalau di sini kan
Itu kalau cuma Uzi aja, Uzi kan orang Asia Indonesia. Jadi kalau ke kantor aja ketemu sama teman kerja, pelukan gitu kan gitu. Salam gitu kan ada. Tapi kalau mereka kan enggak. Tapi mereka udah biasa, udah tahu sifatnya Usi gimana itu. Jadi mereka, halo Ing, gitu kan. Jadi kita krom-krom, maksudnya apa namanya. Tapi sekarang masih begitu? Masih? Masih sih, di kantor sih dibilangin kan harus jaga jarak. Apain aja. Aja, salaman. Hah? Masih tetap cipika-cipiki gitu? Ya Allah. Enggak semua sih. Pasti nggak mau kan, ada sih berapa aja kawan Usi yang kita ngapain lagi, enggak lah, kita Usi bilangnya aku percaya aja. Makanya darah Yesus bilur Usi, jadi enggak Usi enggak ini sih. Nah, apa namanya? Ya, jadi Usi biasa gitu. Tapi kalau mereka memang nggak mau, maksudnya Usi mau salaman mereka gitu, mereka bilang, Ing, jaga jarak, oke, gitu kan. Jadi Usi inilah respect lah kalau mereka nggak mau gitu kan. Nah, tapi Usi sih, maksudnya biasa aja juga, nggak mau berubah sih hanya karena corona apa segala macam. Kalau mereka nggak mau di apa namanya, dikasih salam gitu, kalau salam kan krom gitu kan. Nah, kalau nggak mau ya udah. Ya ampun, berarti termasuk berani loh sini. Kita aja mau sekarang mau salaman gak? Gini aja, gini doang. Tangannya cuma digini-giniin. Digini-giniin, maaf. Apa kabar? Gitu-gitu doang. Gak berani salaman, apalagi cipika-cipiki. Aduh. Takut. Dulu mau ini ketemu sama orang tukang ojek aja pakai masker dulu, gimana tuh coba? Aduh. Kamu tahu itu cuma Usi aja pergi ambil anak-anak di sekolah ya, jemput mereka. Terus kan kawan Usi kerja juga kan di situ, dia kawan baik Usi yang itu. Usi di sana aja kita pelukan gitu, yang lainnya lihat kita gitu kan. Ini mereka gila. Karena dia kawan Usi kan, pasti. Kawan Usi juga, dia juga maksudnya bukan orang Swedia asli, itu kan mereka juga dia Latin Amerika kan. Speakernya, deketin speakernya. Jadi orang Latin Amerika gitu kan, mereka juga sialnya kan bagus gitu, maksudnya kayak orang Asia Timur gitulah. Jadi kalau dia juga ketemu sama Usi ya kita pelukan gitu. Tapi kadang kawan-kawan kerja yang lain enggak, mereka cuma hey gitu ya, oke, hey. Enggak lah, enggak berani lah sih, aduh, kalau corona ini sudah, masalahnya kan sakitnya tuh serem, enggak pakai, enggak ini gitu. Itu ini sih, itu maksudnya enggak semua yang kena corona apa namanya sakitnya parah gitu. Ada yang kena tapi biasa aja seperti kayak influenza biasa, tapi kalau ada yang mereka memang betul-betul sakit jadi harus perlu intensif gitu kan, apa namanya intensive ward, Usi nggak tahu apa di Indonesia bahasa sini bilangin gitu kan. Apa namanya jadi kayak apa namanya respirator gitu kan di situ. Intuberat itu ya apa sih, ada alat untuk pernapasan lah gitu kan di intuberat gitu. Ada memang, tapi ada yang Usi punya kawan kerja kemarin dia apa namanya suaminya kena corona terus dia kerja juga kan, terus dia bilangin, terus kemarin itu Usi kerja malam terakhir itu pokoknya ada pasien yang maksudnya yang sepsis adalah, terus jadi ada yang urus sepsis, ada yang sepsis, jadi maksudnya itu banyak sekali kontrolnya kan, penanganannya banyak sekali. Jadi kita cuma 3 kan, terus pasien banyak gitu. Terus dia bilangin, aku bisa tinggal lah, apa namanya bantu kalian gitu. Terus kita bilang, tapi apa gimana kamu kenapa nggak mau pulang? Dia bilang, pokoknya aku nggak mau pulang, suamiku kena corona gitu kan. Jadi dia maksudnya agak ini. Kita tanya kenapa, gimana dia suaminya? Dia bilangin ya memang agak kadang-kadang kadang-kadang memang suaminya parah sekali, tiba-tiba nggak bisa napas gitu kan, jadi harus duduk gitu. Jadi dia maksudnya dia kan kerja di rumah sakit tahu kan, jadi dia gimana ya, dia bilangin jadi aku maksudnya
dia rasa kayak hopeless. Hopeless itu bahasa Indonesianya apa sih? Kayak dia rasa seperti Rasa apa nih? Menyerah gitu atau hilang pengharapan gitu, hopeless. hilang pengharapan, tapi dia rasa gerem juga, maksudnya soalnya dia nggak bisa bikin apa-apa gitu untuk suaminya gitu kan. Nggak bisa tangani. Jadi jadi hanya dia tinggal sama kita ya, nggak ini sih, nggak lama, sampai jam 1 baru dia pulang lah gitu. Bantulah kita sebentar, karena awal-awal gitu kan banyak sekali yang harus kita bikin sama pasien-pasiennya, banyak kontrol segala macam kan. Jadi sekarang udah sehat? Belum, sudah 6 minggu masih sakit. Oh ya ampun. Ini minggu ke-6 masuknya. Oh ya Allah, kasihan ya. Ya bener-bener. Iya tuh yang kayak gitu-gitu kan kita takut jadinya, parno. Karena kita punya, ada orang-orang ya ampun, yang kok tiba-tiba udah nggak ada gitu kan, serem gitu kan, takut gitu ya. Jadi kita udah mau kemana-mana udah nggak berani, apalagi yang pertama-pertama. Nggak ada yang berani keluar rumah. Sekarang aja baru mulai rame, kita mulai berani keluar. Sekarang ya ampun, takutnya gitu, nggak berani gitu kan. Hand sanitizer di supermarket kosong, tisu basah kosong, masker kosong di mana-mana. Pokoknya semua melonjak naik. Sabun cuci tangan. Kalau kita memang, kita kalau kayak masker, kayak apa namanya, saniter gitu kan, itu memang nggak ada, sulit dapatnya. Pokoknya nggak ada sih. Jadi di rumah sakit aja kita, ya memang kita punya apa namanya, kalau kayak rumah sakit kan jadi nggak masalah, mereka punya distributor untuk khusus ada kan gitu, jadi ada selalu gitu. Tapi apa namanya, kayak di toko tuh udah nggak ada, apotek semua udah nggak ada, masker pun nggak ada memang. Tapi kalau kayak apa namanya, tisu basah apa gitu sih banyak di toko-toko. Iya, kalau di sini sekarang baru udah banyak, tapi yang pertama-pertama tuh ya ampun kosong semuanya, orang borong begitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang udah mendingan, harga-harga juga udah mulai mendingan, jeruk, jahe itu kan orang borong tuh. Tadinya tuh susah mahal, udah susah mahal juga didapat. Sekarang udah normal sekarang. Sekarang udah mulai normal. Di sini sih masalah, di sini nggak ada perubahan kenaikan barang, karena enggak, kayaknya normal biasa, nggak ada dinaikkan. Jadi sehingga ibadah juga online ya di situ ya? Iya, kita ibaratnya online. Jadi kita bikin syuting hari ini untuk 3 minggu, ibadah 3 minggu ke depan gitu. Oh, gitu. Taruh di mana, di YouTube? YouTube. Iya. Jadi itu dong, aktif dong. Baju usi maksudnya cocok gitu ya? Enggak? Cocok lah, cakep. Buat pelayanan kan? Buat di gereja kan? Buat tayangan. Usi nggak tahu, rambut Usi udah panjang, terus Usi cari Usi punya apa namanya, itu gunting untuk catok rambut, untuk luruskan rambut. Ketemu anak-anak kalau pakai kan udah keliling cari nggak ketemu, akhirnya diginiin aja rambutnya, soalnya kan keriting gitu kan. Jadi kalau dibuka ini nggak besar banget. Iya. Iya. Yang penting singa harus jaga kesehatan. Kalau Usi kan nggak pintar make up-nya. Kalau Uti sih pintar, jadi Usi juga nggak tahu, begini aja udah. Iya. Ingat nggak dulu kita di Ambon suka bikin bikin kas lurus rambut pakai apa? Pakai setrika. Ingat tau dulu tuh. Cari setrika dulu. Ayo. Setrika panas-panas, taruh di rambut supaya rambutnya lurus. Ingat, ya ampun dulu itu ya, kita ngecat setrika rambut, astaga. Betul. Aduh. Tapi senang deh si Ingat tetap sehat, karena kan aku tahu kan si Ingat kerja di rumah sakit.
ketemu sama banyak orang, pasti ada yang pasien juga yang sakit gitu kan. Tapi sehingga harus jaga kondisi. Ya. Ya, puji Tuhan, USI sehat-sehat. Ya, kalau kerja kayak di USI di bagian urologi itu bukan arena corona kan. Jadi itu lebih bahaya lagi, soalnya kan kita nggak ada uterus nih. Maksudnya kita kan nggak ini kan, Nggak pakai nggak baju ada APD. proteksinya. Jadi kalau tiba-tiba pasien kita ada yang kena corona kan kita tahu gitu kan. Jadi memang lebih aman. Kalau mau dipikir-pikir amannya kerja di bagian corona sih, area corona. Soalnya kan pakai terus kan, pentingnya gitu. Tapi ya, dan kita ada pasien kita nggak tahu dia kena corona, padahal nanti dia kena corona pas kita udah screen apa sih sudah wah, rumah sakit baru kita wah dia corona gitu kan. Nah, tapi kalau jadi ya kita udah cuma dibilangin kalau memang kita rasa seperti maksudnya ada demam, ada gejala corona gitu ya nggak boleh gitu kan, jadi harus tinggal di rumah. Kita semua pegawai-pegawai, ya, puji Tuhan, udah semuanya sehat gitu. Cuma teman kerja kita satu, dia kerjanya di bagian, nah kemarin dia email kita, bilangin dia corona, kasih ya. Padahal dia orangnya itu paling apa namanya, paling teliti sekali tentang higien gitu kan. Tapi dia pikir kayaknya kalau dia pikir dia kena corona itu bukan karena dia layani pasien, tapi kayaknya antara kolega gitu. Iya. Nah, jadi gitulah. Ya gitu ya. Dia bilangin aku ini sekali, teliti sekali kalau aku mau masuk ke pasien gitu kan. Kita tahu dia orangnya gimana. Kita juga heran dia kena corona gitu kan. Iya, kita ya kuncinya berdoa ya sehingga ya. Serahkan sama Tuhan ya. Proteksi Tuhan. Ya, itu aja. Makanya kunci USI, doa aja, USI jalan dengan iman bahwa Tuhan kan tahu waktu di sini gimana diri sama anak-anak gitu. Kalau USI, apa yang mau lihat kan nggak ada. Betul. Ya, kan harus jaga. Betul sehingga betul banget itu. Tadinya kan dulu kita pernah buat mesbah keluarga dulu. Terus nggak buat lagi nih, nggak buat. Sekarang corona setiap hari. Setiap malam kita buat mesbah. Iya. Jadi kita harus lihat positifnya juga karena apa yang terjadi saat ini dengan corona, ada waktu lebih banyak kan buat kita di rumah. Jadi kita harus kembali lagi, apa namanya, hubungan kita dengan Tuhan itu harus kembali lagi diperbaiki, harus kembali lagi diperbaharui, lebih dekat lagi gitu kan. Apa yang USI juga kan biasanya ada mesbah keluarga, tapi karena USI kerja juga kan sibuk, jadi sama aja buat USI, kehidupan USI sebelum corona sampai corona masih seperti biasa karena kerjanya kan aktivitasnya sama USI, nggak ada bedanya gitu. Jadi memang kadang-kadang jadi USI biasa kan selalu ada perjamuan di rumah sama anak-anak gitu kan, itu juga udah agak kendor jadi makanya kita harus kembali respon diri, lihat juga kembali lagi untuk ambil waktu juga sih untuk ya sama anak-anak lagi duduk doa. Sih biasanya seminggu sekali ada, sebulan sekali selalu ada perjamuan di rumah gitu kan sama anak-anak. Tapi udah memang lama mungkin yang cewek-cewek kan selalu mama kapan kita perjamuan lagi gitu. Hari Minggu nanti ini gitu nanti enggak gitu. Iya, hebat lah itu. Iya, kita sekarang mulai rajin buat mesbah. Terus udah gitu, sekarang kan kita mulai nih baca Alkitab, kita pengen sampai habis, sampai Wahyu kan. Jadi kita baru start itu pas corona itu kita baru start, baru kejadian, baru pasal. Nih hari tanggal 39, berarti ini hari tanggal 9, berarti kita baru sampai di pasal 39. Jadi kita bilang jangan sampai Wahyu baru corona selesai. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Kasihan kelamaan. Memangnya Tuhan mau supaya
kita lebih dekat lagi dengan Tuhan betul, dengan betul. cara ini ya. Iya. Kita kan nggak tahu Betul. apa namanya dan Tuhan itu di mana, kita hanya ikut aja ya. Iya, betul. Iya, kita baru baca Kejadian nih setahun nih. Kan di gereja kita lagi bikin gitu tuh, baca Kejadian setahun sampai selesai gitu kan. Lah, kita baru Kejadian. Bu Pendeta bilang, kan udah bilang, oh, iya Bu Pen, kalau nggak corona nggak baca-baca. Baca, cuman nggak baca kan, tapi ikut renungan gitu kan. Tapi kalau sekarang ada corona, baca sampai selesai. Jadi dia mulai sekarang dari Kejadian baca dah. Biarin nggak apa-apa deh, biar telat yang penting udah mulai ya sih ya. Gitulah. Ambil baiknya aja juga, ambil positifnya. Betul, Usi juga berapa tahun lalu Usi baca Perjanjian Baru udah selesai, terus Usi mulai lagi dari Perjanjian Lama, tapi Perjanjian Lama ini pokoknya ini agak-agak belum ini ya. Udah setahun Usi belum selesai juga ini Perjanjian Lamanya, masih di mana Usi itu masih di bilangan kalau enggak salah Usi. Kalau bilangan kan jadi udah juga mulai membosankan tuh. Ya, juga di sini. Pokoknya banyak sih hal-hal juga yang memang Usi lihat harus kembali lagi ke semula, ke cinta mula-mula lah gitu ya. Kita harus kembali lagi ke cinta mula-mulanya Tuhan. Ya, jadi dengan cara ini harus ambil kesempatan. Ini kesempatan ini memang betul-betul Usi pikir juga memang Tuhan begitu mengasihi kita ya. Jadi dengan hal ini supaya semua orang bisa introspeksi diri dan kembali lagi hadirat Tuhan, kembali lagi melihat cari lagi cinta mula-mula itu loh. Itu yang betul-betul harus ya anak-anak Tuhan itu cari. Ya. Kalau kan kita nggak tahu nih kapan Tuhan datang, kan aku bilang buat anak-anak kan jangan maunya kita sih kalau Tuhan pas pengangkatan, kan sebelum Tuhan datang kan ada pengangkatan, aku bilang gitu kan. Nah kalau pengangkatan itu maunya kita semua seangkat. Jadi ingatan jangan buat-buat kesalahan supaya kalau malam ini Tuhan datang angkat kita semua keangkat, aku bilang gitu. Kesalahan itu selalu aja kita bikin karena hanya dalam pikiran aja kita sudah dosa kan. Jadi yang penting itu ya setiap saat kita harus datang kepada Tuhan minta pengampunan. Itu kan, dan Tuhan tahu kan kita ini memang apapun yang kita buat itu tidak akan terbatas dari kesalahan. Yang penting itu ya kita berusaha untuk tidak buat lagi kan. Dan selalu kan sebelum tidur untuk menutupi hari yang lama kan harus dibawa dalam doa dengan minta pengampunan. Jadi kalau Tuhan datang malam itu ya kita kan sudah minta pengampunan. Tuhan kita kan Maha Pengampun. Iya, betul. Ya kita diangkat karena Tuhan kan tidak pernah melihat apa yang sudah kita buat. Ketika kita minta pengampunan, Tuhan lupa semuanya. Kita jadi baru lagi. Jadi esok harinya kan kita harus berusaha untuk tidak buat yang sama. Betul. Betul. Tapi senang sih Inge juga sekarang aktif di gereja ya. Amin. Mesti selalu dari sejak datang mesti aktif di gereja. Memang mesti waktu Usi masih di Indonesia kan Usi benar-benar terima hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Usi memang rindu sekali untuk rasakan hadirat Tuhan waktu Usi masih di Indonesia dari yang sekarang karena Usi ya, jadi memang ya Tuhan mungkin punya rencana buat Usi di sini, Usi tidak tahu ya. Makanya Usi bilang rencana Tuhan biarlah. Usi harus banyak, Usi masih banyak yang harus Usi jatuh bangun sih. Usi jatuh bangun, masih jatuh, Usi berusaha bangun lagi, bangkit lagi untuk jalan dalam rencana Tuhan, tapi masih panjang perjalanan Usi. Jadi Usi memang harus benar-benar banyak berdoa dan berjaga-jaga kan. Kemarin kan Usi ikut KKR-nya Pastor Philip untuk orang Indonesia di luar negeri gitu. Oh iya. Jadi Usi minta doa juga untuk anak-anak, untuk Usi gitu kan, untuk minta pelayanan Usi. Memang kemarin itu sebenarnya
Usi rasakan betul hadirat Tuhan itu ada pas Usi ikut saat mungkin mereka doa, dari sana doakan, Usi langsung tiba-tiba rasakan di sini. Jadi Amin, ya amin. sangat bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan buat Usi itu sangat luar biasa. Usi ini tidak bisa jadi seperti sekarang kalau memang tidak ada penyertaan Tuhan. Jadi Usi tidak bangga Usi bisa segala sesuatu di sini karena kekuatan Usi, tidak, itu semua karena memang kasih karunia Tuhan buat Usi aja. Tapi ya apa namanya, Usi tahu Usi masih banyak buat kesalahan, harus ada hal-hal yang harus Usi memang perbaiki. Usi tahu, jadi Usi harus ambil langkah untuk apa namanya, ambil langkah untuk memutuskan semua itu dan mulai lagi yang baru sama Tuhan. Itu yang artinya saat ini sedang berusaha gumuli supaya maksudnya rencana Tuhan buat Usi di sini itu bisa Usi capai kan? Amin. Amin. Pasti bisa. Karena Usi pasti tahu bisa. bahwa Usi tahu Usi ditaruh di sini ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada rencana Tuhan gitu. Karena Usi di kantor ya, di kantor itu Usi ya apa namanya, predikan apa sih, ya Usi apa namanya, mereka tahu kalau Usi ini ya Kristen, jadi mereka tahu kalau ini iman. Jadi Usi selalu apa namanya, bukan khotbah sih, maksudnya Usi selalu firman. Maksudnya selalu ceritakan tentang apa yang Tuhan sudah buat Usi gitu kan. Mereka kadang-kadang banyak mereka tanya. Jadi puji Tuhan, Usi maksudnya sudah sebarkan, sudah ceritakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa gitu kan, buat Usi, bagi buat mereka gitu kan, selalu gitu. Jadi tapi maksudnya saat memang kalau memang apa mereka tanya dan Tuhan kasih hikmat buat Usi bisa berbicara dengan baik. Tapi kalau memang kaku juga gitu kan, jadi kita setiap hari gitu. Jadi Usi bisa lihat bahwa kadang-kadang Tuhan bisa bisa pilih kan, ya saat ini bisa ngomong gitu. Ada pasien-pasien Usi juga yang kadang-kadang mereka ini Usi bisa maksudnya kuatkan mereka dengan doa, kuatkan mereka bahwa ya bagus. Usi apa namanya, bilangin ada satu yang lebih dahsyat, yaitu Tuhan Yesus gitu kan. Amin. Maksudnya ya Usi ditaruh di situ juga ya untuk mungkin untuk memberitakan Injil, untuk maksudnya dengan cara gimana ya, pendekatan seperti teman dengan teman, gimana gitu ya. Itu rencana yang harus gimana ya, lebih peka lagi untuk lihat. Kalau gitu begitu kan. kalau misalnya lagi kayak gitu, si Inge lagi pelayanan kayak gitu, si Inge ajak mereka untuk terima Yesus, mau saya doakan gitu, saya doakan gitu. Jadi bilang mereka, ucapkan, ikutin si Inge punya doa, Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu paling tidak sudah sampai di situ, si Inge itu udah keren lah. Jadi mereka sudah terima kesananya hidup mereka bagaimana, pasti Tuhan yang akan tolong mereka toh. Yang penting sih ingin lakukan langkah itu dulu. Dan ajak mereka untuk terima Yesus gitu. Jadi Usi maksudnya sudah menanam sedikit gitu kan, untuk pengenalan. Apolos menanam apa kan ada itu tuh. Menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan kan, kayak gitu kan. Iya. Usi lakukan bagian Usi aja, nanti Tuhan lakukan bagiannya Tuhan, ya kan? Keren. Jadi tetangga Usi juga kan, ya juga nggak percaya Tuhan Yesus gitu, tapi puji Tuhan ada kedekatan Usi sama dia. Usi cerita tentang riwayat Usi, bagaimana apa namanya kasih Tuhan itu buat Usi kan. Ya terus Usi ngajak dia ke gereja gini gitu. Akhirnya dia udah terima Tuhan Yesus, udah dibaptis. Puji Tuhan. Tapi sekarang dia lagi marah sama Usi. Ya, masalah anak-anak gitu. Terus nanti nggak tahu gimana, ya dia lagi marah. Tapi ya Usi nggak punya rasa marah sama dia. Ya nggak ada.
Usi minta supaya Tuhan angkat segala roh-roh kepahitan dari Usi punya hati. Usi tidak punya rasa kepahitan sama dia. Usi cuma bawa dia dalam doa, karena Usi nggak bisa hanya untuk pergi ngomong aja kalau dia tidak mau kan. Akhirnya Usi juga harus coba ya jaga jarak aja. Yang penting Usi bawa dia dalam doa lah gitu. Jadi nanti Tuhan yang jamah hatinya, dan kita lihat aja nanti gitu. Kita tinggalnya dekatan kayak gini jadi. Ya benar. Ya apa itu ya. Ya, Inge, terima kasih untuk waktunya. 7:30. Ya, oke. Terima kasih waktunya, Inge. Kita udah ngobrol-ngobrol. Hari ini aku tayang video kita hari ini, nonton ya. Oh ya. Lupa. Udah subscribe belum? Udah subscribe? Udah subscribe? Belum, nanti Usi lihat, karena Usi belum lihat. Usi lihat. Oke. Terima kasih waktunya. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Tuhan Yesus memberkati. Doaku juga buat si Inge tetap sehat dalam tugas bersama anak-anak, karena pasti Tuhan lindungi si Inge. Ada anak-anak di rumah yang selalu menanti pulangnya si Inge ke rumah. Si Inge tuh selalu superwoman, dari masih kecil sampai udah segini, sampai udah merantau di ujung dunia sendiri gitu kan. Tapi Tuhan ada bersama si Inge. Itu bukan Usi yang super momen, Tuhannya Usi. Betul. Hebat lah. Doa cari buat si Inge. Tuhan Yesus memberkati si Inge. Sehat terus ya si. Tuhan memberkati dimanapun si Inge berada. Ya. Perlindungan Shalom, Tuhan salam selalu ada buat si Inge. Iya. Terima kasih banyak. Dadah. Memberkati. Dadah si Inge. Dah.